Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah wa qawluhu wa rattilil qur'ana tartila. Ikhwatu iman, alhamdulillah di pagi ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran tahfidz Quran metode Maqdis, yang alhamdulillah di pagi ini kita akan melanjutkan pelajarannya metode Maqdis di jurus 4. Ini masih berhubungan dengan bacaan panjang. Berhubungan dengan bacaan panjang. Jadi di bacaan panjang ini Bapak Ibu sekalian ada 4 jurus ya di Maqdis. Yang pertama di ayun aja. Yang kedua lama in aja. Yang ketiga lama kan aja. Kemudian ini yang keempat adalah abaikan aja, dibuang aja. Poin beri tambahan mah antepkeun wah emot kene habis tas teh emot. Baik ya. Betapa pentingnya kita memahami ya bacaan panjang ya, diawali dengan tanda-tandanya harus paham ya. Yang perhatikan untuk jurus diabaikan, dibuang aja adalah dipraktikan ketika membaca huruf panjang yang dibaca pendek. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada bacaan panjang dalam Al-Quran ini, tapi dibaca pendek. Jadi huruf nama panjang gitu, tapi dibacanya pendek ya. Karena huruf madnya, kalau kita lihat huruf madnya itu kan ada alif, ada waw, ada iya. Dibuang atau dilewat, tidak dibaca. Jadi nanti kalau menemukan ada alif, ada waw dan iya, kemudian diabaikan, dibuang, nah inilah jurus yang keempat ini ya. Kemudian kita harus memahami tanda-tanda huruf panjang yang dibaca pendek. Di sini ada 5 poin ya. Ada 5 poin. Ini yang ketika kita membaca tanda-tanda ini maka dibuang, diabaikan atau diantarkan. Wah, ya. Pertama, tanda panjang atau mad bertemu sukun dalam 2 kata. Perhatikan, bertemu sukun dalam 2 kata. Kita contohnya di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzal jibalu suyirat. Silakan. Wa idzal jibalu suyirat. Nah, perhatikan huruf madnya. Yang dimaksud di sini yang mana? Wa idza, da panjang ya Bapak Ibu.
Ya, ada apa di situ huruf madnya? Huruf alif. Alif madiyah. Ya. Artinya alif setelah fathah atau fathah bertemu alif. Coba perhatikan, bertemu sukun dalam dua kata. Yang mana di sini huruf sukunnya? Nah, huruf lam. Ya, huruf apa? Huruf lam. Wa ida dengan al-jibalu. Wa ida satu kata ida, wa al-jibalu satu kata, jadi dua kata. Ya, jadi jangan dibaca di ayun Bapak Ibu sekalian. Walaupun ada fathah bertemu alif, jangan wa ida al-jibal, tidak boleh. Langsung saja wa idzal jibalu suyirat. Ya, satu. Yang kedua, tanda panjang atau mad bertemu tasydid dalam dua kata. Kalau tadi sukun, sekarang tasydid. Wal qamari idza tasaqqa. Sama-sama. Wal qamari idza tasaqqa. Diulang. Wal qamari idza tasaqqa. Nah, yang dimaksud yang mana? Ida. Ida panjang ada alif setelah fathah, tapi di depannya ada tasydid. Ulah dipanjangkan. Ida tasaqqa. Nanti pertanyaannya, nah hanya ayah huruf panjang tapi dibaca pendek. Tapi jawabannya apa? Tidak itulah itunya. Nah, secara tulisan mah Al-Quran itu inilah salah satu mukjizat tulisan Al-Quran. Ya. Jadi Rasm Utsmaniyah yang kita pahami seperti ini, ya. Kita awali, diulangi lagi dari nomor 1 dan 2. Tanda panjang atau mad bertemu sukun dalam dua kata. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Wa idzal jibalu suyirat. Bawahnya wal qamari idza tasaqqa. Baik, sebelum kita berinjak ke poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian pangningalikeun di surat Al-Fatihah kalimat mana yang diabaikan. Duh, kada ningali Quran nyebutnya. Kada tos kasalar Bapak lah. Di kalimat yang mana yang diabaikan dalam surat Al-Fatihah. Subhanallah ya. Kada ditinggal di dalam nyebutnya. Jadi jurus yang keempat ini adalah abaikan aja. Jurus. Oh ya. Abaikan atau dibuang. Pas ketemu atau pernah atau ya. Jadi pada kalimat apa pertama? Iya. Ihdina ya. Ya, ini kita ambil yang mudah-mudah aja. Ihdina. Bapak Ibu sekalian, kalau baca ihdina panjang tidak naknya? Tak panjang. Ihdina panjang. Coba dibaca. Sama di lam. Ihdina panjang. Ya, karena ini masih terpisah. Ya. Nah, apabila nanti bertemu dengan huruf yang bertasydid, gitu ya Bu ya. Nah ini ya, jadi dibacanya iya. Jadi seolah-olah bacaannya jadi seperti ini. Nah, gitu. Jadi nah. Maka muncullah jurus 4. Abaikan aja, dibuang aja, biarin
cuekin antarkan nya lumayan antarkan teh diantarkan wae teh nu alif. Nah, huruf madnya ya. Nah ini yang ini. Nah ini ya, paham Bu Pak? Nah gitu. Jadi ada tulisan panjang tapi dibaca pendek. Kemudian berikutnya yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ini awalnya Bapak Ibu sekalian, asalnya wala. Wa pendek, la panjang. Kenapa panjang la? Karena ada fathah bertemu alif. Nah, karena di depannya ada huruf yang bertasydid ya, wadaddo ya, maka berubahlah jadi pendek. Alasannya adalah bertemu dengan huruf tapi dalam dua kata. Jadi yang dibuang mana? Yang ini. Ya, nanti di dalam contoh Bapak Ibu sekalian, contohnya ada yang dibuang alif, ada yang dibuang iya, ada yang dibuang waw. Ya, kita contohkan. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Alhamdulillah sudah paham ya, mudah-mudahan di sini sudah ada contoh-contohnya. Yang ketiga sekarang lanjut. Alif bertanda bulatan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an alif bertanda bulatan atau ada alif di atasnya ada bulatan, namanya itu sifr atau sifrun, artinya nol atau kosong. Kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Dari mana tahu banyak? Sedikit. Sakedikit. Sampai ku bapak pilarian ku ibu. Ya. Kadang-kadang muncul, tapi ini penting. Jadi pas begitu kita baca Quran, itu naon aya bulatan kita, maksudnya apa? Nah, ternyata kalau pakai jurus 4 ini abaikan saja, ya, cuekin aja, antapkeun wae. Lakinna, sama-sama. Lakinna, nanya panjang? Pendek panjang? Coba ulang lagi. Lakinna, ya. Lakinna, panjang mana? Panjang. Nah, habat panjang? Iya, awalnya kan tadi huruf panjang dibaca pendek. Asalnya panjang, ya. Kalau begitu, ya, ketika dibaca pendek itu apabila disambung di wasal. Kalau tadi 2 kata, ya, kalau ini 1 kata tapi diabaikan. Apanya yang diabaikan, yang dibuang huruf apa? Huruf madnya di sini huruf alif. Jadi kalau di wasal jadi begini, lakinnahu wallahu rabbi. Silakan. Kalimat lakinna asalnya nana tuh panjang. Lakinna. Jadi yang dibuang itu adalah huruf
alifnya. Alasannya apa? Karena di sininya ada viper. Oh, lakinna. Kalau di waqo diberhentikan, kalimat lakinna dibaca panjang. Tapi ketika di wasol dibaca pendek. Baik. Ibu bapak sekalian, ibu juga bapak pernah membaca atau sering membaca di dalam surat apa yang ada tanda sifar ini? Apa Pak? Ya, di dalam ayat yang mana? Kalimat apa? Ayat naon sih? Pada kata apa? Kalau pada apa? Duh, kada ditiang lidenya. Di naon Bapak Ibu sekalian, betul surat Al-Kafirun yang sering Bapak Ibu baca. Jika tara merhatikeunnya. Ya. Pada kalimat ama, betul. Pada kalimat apa? Ama. Anak, betul ya? Wala ana di sini panjang nggak Bapak Ibu? Panjang, tapi di atasnya ada buletan. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan yang buletan seperti ini, apabila dibacanya di wasol, disambung, maka jadi pendek jurusnya. Ya, baik. Wala ana abidum ma abattum, sama-sama. Wala ana abidum ma abattum. Kalau di wakaf mana? Wala ana, sama-sama. Wala ana. Nanti ketika Bapak Ibu menemukan kalimat ana, kemudian Bapak sama Ibu dibaca berhenti waqaf, itu jadi panjang. Tapi ketika diwasol disambung, maka jadi bacaan pendek. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Saya ngambil contoh-contoh yang mudah-mudah saja Ibu ya, Pak. Anu seringku Bapak Ibu dibaca ya. Baik. Yang keempat, di sini ada wawu tanpa sukun. Ya, yaitu pada kalimat ulaika humul warisun, sama-sama. Ulaika humul warisun. Pada kalimat apa? Ulaika. Kenapa una dibaca pendek? Nah, alasannya wawunya tanpa sukun. Di dalam mushaf Indonesia, apabila Bapak Ibu menemukan wawunya tanpa sukun, ini menunjukkan bacaannya jadi pendek. Contoh Ibu doma bertemu wawu sukun, ya, wawunya tanpa sukun, ya. Nah, jadi ininya diabaikan. Di dalam mushaf Timur Tengah di sini ada buletan kecil. Ya, kalau ada buletan kecil maka abaikan aja. Ini alasannya tidak ada sukun. Di sini tidak ada sukun. Kalau tidak ada tanda sukun maka abaikan. Banyak di dalam Al-Qur'an ada wawu yang tanpa sukun. Kita lanjutkan dulu. Yang terakhir tandanya ya tanpa titik dan sukun. Nah ini ya, contoh lafi, baca dulu. Lafi di waqaf panjang. Lafi suhufil ula. Lafi suhufil ula. Nah, u-nya panjang. Kenapa u-nya panjang? Karena di situ doma bertemu wawu sukun. Nah itu. Sedangkan lafi di sini ya tanpa titik dan sukun. Kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah paham sekarang? Yang 5 poin ini baru diapalkan, baru dipahami. Ya apalkan dipahami deh.
Ini sudah akrab ya dengan bacaan sehari-hari kita dalam Al-Quran. Kita latihan dulu. Al-haqqatu mal-haqqah. Sama-sama. Al-haqqatu mal-haqqah. Yang mana? Yang dibuangnya? Ma. Lihat tanda panjang. Ma. Asalnya panjang ya? Ya. Berarti karena di depannya ada sukun, maka diabaikan. Mal-haqqah. Ya. Mal-haqqah. Ya, sepintas kalau tidak dipelajari dulu, wah ini panjang mal gitu ya. Wa ja'alna al-laila libasa. Silakan. Wa ja'alna al-laila libasa. Kalimat yang mana? Nah, wa ja'alna panjang ya hurufnya, tapi ketika diwasal jadi pendek. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca wa ja'alna diwakafkan jadi ja'alna panjang ya. Kemudian berikutnya alal malaika. Alal malaika. Anu mana Bapak Ibu? Nah halat fathah bertemu alif bengkok sana iya kan ya. Fathah bertemu alif. Tanda panjangnya itu ya. Jadi alif bengkok. Alal ladzina hadallah. Alal ladzina hadallah. Anu mana Bapak Ibu? La alal ladzi. Ai hada sami teh. Sami teh hada. Sami. Fathah bertemu alif bengkok. Jadi di sini ada dua ya. Dzil jalali wal ikram. Dzil jalali wal ikram. Yang mana? Di. Apa tandanya di? Ulah ya bungkul. Kasrah bertemu ya. Ya-nya tanpa titik dan tanpa sukun. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Yang mana? Fi. Ya, kasrah bertemu ya tanpa titik dan tanpa sukun. Kita niatan naon Pak? Ingat. Dzul quwwatil matin. Dzul quwwatil matin. Yang mana? Domah bertemu wawu tanpa sukun. Wa amilus shalihat. Ya. Wa amilus shalihat. Yang mana? Lu-nya domah bertemu wawu tanpa sukun. Salasila wa awlala. Salasila wa awlala. Iya, yang mana? Apa tandanya? Alif ada bulatan. Ya, alif ada bulatan. Qala ana Yusuf. Qala ana Yusuf. Kalimat mana? Ana. Ulaika humul warithun. Ulaika humul warithun. Yang mana yang diabaikan? Domah bertemu
wawu tanpa sukun. Ulil amri minhum. Yang mana? Dengan li. Itu ya. Apa alasannya diabaikan? Wawunya tanpa sukun. Li diabaikan karena ya-nya tanpa titik dan tanpa sukun. Gampilnya Bapak punya? Ya, nama gampil atas terang. Ya. Ya. Aya teh Pak, Ibu anu sok naos dipanjangkeun teh. Li. Ya. Disangkana domah bertemu wawu terus saya gitu, plet, padahal mah ya ada tanda yang diabaikan. Satu lagi, ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Yang mana? Dengan li. Iya, alhamdulillah ya, beresnya untuk jurus 4 yaitu abaikan aja atau dibuang aja. Mudah-mudahan untuk hilapnya. Yang kedua di mana insyaallah ya lancar lah. Baik. Kurang dibuka, praktekan ke Al-Qur'an. Surat Wasyamsinya kamarima ad-duha. Nah sekarang Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
samudu bitawwaha. Kadzabat Samudu bitawwaha. Berapa harokat ha? Ente opat, ente bu? Opat atau dua? Dua apabila diwakofkan. Nah, hati-hati ya bu ya Pak. Kalau menemukan ada tanda alis kemudian diwakofkan dalam dua kata, maka dibacanya berapa harokat? Dua harokat saja ya. Ini sudah dipelajari belum? Bitawwaha sudah? Iya sudah. Ada ya, dibuka lagi ya bu ya Pak. Ada. Nah maksudnya kalau bapak ibu diwakofkan jadi dua. Kalau diwasol, nah jadi 4 harokat sampai 5. Maka muncullah jurus apa? Lama coba kita wasolkan. Kadzabat Samudu bitawwaha idzin ba'atsa ashqaha. Silakan. Kadzabat Samudu bitawwaha idzin ba'atsa ashqaha. Bapak ibu mau diwakofkan, mau diwasol? Aku mah ibu mama. Gimana sih wakof? Aturannya kalau diwakof 2 harokat, kalau diwasol 4 harokat sampai 5. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Silakan. Pantulkan wasuqayaha. Jadi ke vokal o ya, wasuqayaha, wasuqayaha. Kenapa seperti itu? Karena qaf salah satu huruf tebal ya. Fakadzabuhu fa'aqaruha. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Untuk kalimat rabbuhum mim ketemu ba, bizambihim mim kecil bertemu ba. Ini ada 2 versi ya. Ada yang dirapatkan namanya itbaq, ada juga hurjah, sedikit dibuka bibirnya. Nah kalau di makdi sedikit dibuka ya. Kita samakan saja ya, dibuka dikit ya. Ulah balem ulah dirapatkan teuing bibirna. Jadi ini nanti tergantung gurunya Bapak Ibu. Upami ibu bapak talakina kanu ocek ustad ya rapatkeun gitu kan. Jadi ada 2 versi. Kalau di makdis itu dibuka sedikit ya, kita buka sedikit ya. Fadamdama alaihim, gitunya, alaihim rabbuhum, bukan alaihimna. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Silakan. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Tak kayak di dia ulah jantan raribut. Oh, jantan terkulna marapat oh kedareng. Nah, ini ada 2 versi ya, yaitu yang diperbolehkan oleh para ulama ya.
ولا يخاف عقباها Iya. Upami ku bapak ibu ditinggal di surat Asy-Syam, ini yang paling dominan jurus yang mana bapak ibu? Yang paling dominan jurus di ayun, betul. Bacaan berapa harokat berarti? 2 harokat. Ada yang 4 harokat ada? Yang mana? Ayat berapa? Ayat 4, ayat 5. Yang mana? Wassama'i wa ma banaha. Ayat itu. Ayat nu mana? Ayat berapa? Ayat 11 apabila diwasol bitawwaha idzin ba'atsa ashqaha. Adakah jurus yang lamakan aja? Ayat ayat ini atas ayat Bu. Jurus kaopat udah abaikan ayat di dalam surat Asy-Syam ini. Oh, filarian. Ayat wasma eta mah wa-nya bukannya wa-na teh aya. Alif didinya mah milik Asy-Syamsi. Wan-nahar juga sama. Sok tinggal pak eta wa patah bertemu alif dan renggangnya, alifnya misahnya. Renggangnya itu menunjukkan itu bukan wa itu bukan patah bertemu alif. Misah antara wa dengan an-nahari. Teu aya sakitu panjangna teu aya. Nya wios atuh teu aya mah. Tong jantan emutan nya teu aya atos. Nah, berarti yang diabaikan ini banyak atau sedikit? Jarang ya. Tapi pas begitu ada, nah abaikan mun aya huruf panjang dibaca pendek. Toh dicontohan di surat tadi, surat Al-Fatihah. Dengan surat apa tadi? Al-Kafirun ya, kalimat wala ana jarang sekali. Tapi upami urang teu paham dina baca Quran pasti akan terjadi kesalahan baca. Nah, alhamdulillah ya teman-teman pahamnya. Alhamdulillah ya. Baik, masih ada waktu, 1 bapak 1 ibu ya. Sok Pak bade saha nu bade ngawita. Bade bapak heula ibu heula. Nyobiah. Bapak heula cenah Pak mana saha nu bade ngawan. Oh, siap. Ya. Baik. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Wal qamari, jangan wal. Tadi kedengarannya ada pantulan. Diulang. Wal qamari idza talaha. Betul. Betul. Ada pantulan, ya. Tidak boleh ada pantulan, bukan qalqalah. Syaha. Bacaan lam disukun dan ro disukun seimbangkan. Wal ardi ulang. Wal ardi wa ma tohaha. Lanjut.
ونفس وما سواها Baik. فألهمها فجورها وتقواها Betul. قد Qad aflaha. Tekan zakkaha, diulang. Qad af. Ya, qad af. Nanti untuk dal disukun beda dengan fa disukun. Pertama qad mantul qalqalah, kalau aflaha alirkan. Aflaha laha man terus betul. Terus 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 فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها baik. ولا يخاف عقباها Ke uqabaha, diulang. Alhamdulillah ya. Nah ini koreksinya Bapak di qalqalah, di huruf sukun. Tangkai jurusnya pantulkan ajza ajza, pantulkan ajza. Di jurus apa lagi tangkai? Jurus berapa nanti? Oke, tinggal buku. Jurus genap ya Bapak Ibu nanti ya. Nanti ada latihan balqo ya, atau balqo biti buko balqo. Nah, kayak latihan gitu. Kan kalau ada 5 ya, nanti ini bocorannya ada 5. Tapi di situ di buku ini nanti ya cuma ada 1 contohnya. Baja biji buju baja biji buju. Akhirnya dilatih Bapak Ibu sekalian ya. Selain anu 5 mah ulang mantul ya. Misalnya goin ya, kan ayah anu sok goin itu sok mantul ayahnya banyak ayahnya. Goiril magdubi, nah goin bukan ya. Karena bau bihi bau gitu ulah baga. Nah itu masalah ini. Nah nanti dilatih seperti itu ya. Baik, Ibu mangga sahan balik ngawas Ibu. Mana Bu? Mana? Ya. Iya. Terus.
Betul. Was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Betul. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Samud bi taqwaha. Betul. Idzim ba'atsa ashqaha. Terus Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. betul. Betul. Jangan ditahan. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Betul. Wala yakhafu uqbaha. Baik, lancar. Alhamdulillah. Luar biasa. Atas lancarnya ibunya. Tiga notos apal oke berintanya. Jadi pembeli tadi anu katuker. Ya. Baik, ya tadi ibu ada bacaan ada haknya, ada hak biasa, ada ha, gitu kan? Ya. Seperti tadi ayat sabar ini teh ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi beda antara yang pertama, kedua dengan yang tadi. Nah, yang betul yang mana ya? Nah, di masyarakat kita ada dua rupanya. Aya nu ha, ada ha. Aya anu didorong dari dada gitu. Upoy ngaos anu aya 3 kieu eungah pisan Mas, Ibu nya. Nya ha upami didorong dari dada. Nah, ternyata nanti akan dipelajari di tahsin 3, di antaranya adalah belajar makhraj dan sifat. Jadi hasil talaki saya dengan Ustadz bahwa membaca huruf H, nya H itu kan ada dua ya, yang mirip itu H dengan H, bukan H dengan H enggak, ya. Kabayang atau pemikiran dikit itu kan? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Nanti engap ya. Dan memang hasil talaki hanya di tenggorokan bagian bawah. Ya. Mengeluarkan udara cukup tohaha. Coba tohaha gitu ya. Tidak tohaha. Keluarkan udaranya sama tohaha begitu ya. Wal qamari idza talaha. Seperti Bapak Ibu mengucapkan kata atau kata-kata faham. Coba faham, memahami, harus ya gitu ya. Tidak memahami harus, enggak begitu. Nah, ini namanya kayak ayana dina pelajaran makhraj ya. Tapi ini masukan saja ya, nanti akan kita pelajari makhraj. Jadi tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Hurufnya ada dua, hamzah dengan ha. Jadi aha. Tidak aha tapi aha. Baik, bacaan Bapak dan Ibu sudah bagus ya, sudah lancar ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin yakin, semakin pede ya. Dan mudah-mudahan lidah kita terjaga dari kesalahan-kesalahan membaca. Dan pelajaran di jurus 4 ini selesai untuk bahasan tentang mad. Jadi ada 4 jurus di ayun, lamain, lamakan, abaikan. Nah, di pertemuan akan datang insyaallah di jurus yang kelima, yaitu ditahan lama. Ya,
lamma ditahan. Nah, insya Allah pertemuan yang akan datang jurus yang kelima yaitu ditahan lama, yaitu bacaan mendengung atau guna. Nah, tadi bacaan guna itu kan di masyarakat kita atau kita kadang-kadang terlalu cepat, ya, minal jinnati wan nas, atau tidak seimbang, minal jinnati wan nas. Nah, nanti dengan jurus 5, ya, dengan tanda-tandanya mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Baca-baca dulu, ya, oleh Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan lebih paham di dalam membaca gunnah. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan di pertemuan pagi ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan, ya, terjaga lidah kita dari kesalahan membaca sesuai dengan tujuan mempelajari ilmu tajwid atau tahsin untuk terjaganya lidah dari kesalahan membaca. Itu saja, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.